Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel saya. Jangan lupa ya untuk klik like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tuh klik di tombol lonceng atas notifikasi. Di sini saya mau coba untuk berbagi tentang bagaimana cara kita untuk bisa berkarya lebih mudah, terutama untuk mengenai masalah membuat sebuah karangan, terutama untuk anak-anak kelas 7 SMP ini ya, untuk membuat sebuah fabel. Nah, dalam membuat sebuah karangan ternyata masih banyak juga ini yang menganggap bahwa mengarang itu adalah sesuatu hal yang membosankan lah, yang sulit dan sebagainya. Tapi sebenarnya mengarang itu sebenarnya kegiatan yang mudah, simple, dan ya menyenangkan. Nah, di sini saya coba untuk berbagi ya, tentang ambilkan contoh untuk membuat sebuah komik dengan memodifikasi dari sebuah teks cerita. Teks di sini saya ambilkan dari teks fabel. Teks fabel yang saya ambil dari buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 halaman 198 sampai 199. Untuk yang pertama, sebelum kita membuat sebuah karangan itu jangan malas untuk membuat yang namanya sebuah kerangka berpikir atau membuat sebuah kerangka acuan. Karena apa? Kerangka acuan atau kerangka berpikir inilah yang akan membantu kita untuk menjabarkan atau menuliskan atau menggambar sebuah rangkaian cerita supaya cerita itu lebih runtun, lebih menarik, dan bisa kita percantik, bisa kita perindah, dan bisa kita buat sesuai dengan mau kita. Nah, saya ambilkan contoh untuk teks fabel. Kita membuat sebuah komik dari sebuah teks fabel. Yang pertama, untuk membuat sebuah komik ini sebenarnya bukan cuma untuk membuat komik saja, tapi bisa juga kita gunakan untuk misalnya dalam pentas drama dan bentuk-bentuk dialog yang lain. Banyak sekali orang ketika disuruh untuk mementaskan sebuah drama terkadang bingung untuk mencari teks dialog. Nah, sebenarnya teks dialog ini sebenarnya bisa kita buat sendiri, bisa kita karang sendiri dengan cara memodifikasi dari sebuah teks cerita. Nah, yang pertama, tentukanlah dulu setiap peristiwa dari sebuah teks cerita itu tadi. Dengan cara kita menentukan setiap peristiwa dari teks cerita itu tadi, maka kita
akan mudah untuk menyusun. Misalnya kalau dalam komik yaitu menggambarkan tokohnya, menggambarkan latar, suasana, dan terutama khususnya untuk membuat dialog itu tadi. Dengan kita membuat peristiwa ini, nah dari peristiwa inilah nanti ini yang akan kita jadikan sebagai acuan, landasan kita untuk menggambar. Kalau untuk drama, ya inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk membuat dialog dalam drama. Nah, dialog itu bisa kita buat sendiri. Nggak perlu kita harus ya monoton seperti yang dalam cerita. Itu kita bisa mengimprovisasikannya. Kita bisa mengimprovisasi. Yang penting dialog, tokoh, kemudian latar atau suasana itu tadi tidak melenceng atau tidak keluar dari tema. Nah, dari kita susun sebuah peristiwa ini tadi, tujuannya kita untuk menyusun sebuah peristiwa ini tadi supaya apa yang kita buat itu tidak melenceng atau tidak keluar dari tema. Nah, ini saya ambilkan contoh ya. Dalam contoh dari sebuah fabel yang seperti yang saya sebutkan tadi, saya ambil dari buku pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Nah, saya ambilkan contoh fabel judulnya Belalang Sembah. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama, kita rincikan dulu peristiwa. Bisa kita garis bawah atau mungkin bisa kita rincikan seperti ini ya. Ini ya, kita rincikan seperti ini. Ini kelihatan ya tulisannya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Rincikan. Kita rincikan satu persatu. Ini halaman terakhir. Nah, kalau sudah kita rincikan seperti itu, ini yang tadi masih rincian kasarnya ya, masih dalam bentuk yang tidak urut. Nah, sekarang baru setelah itu kita urutkan peristiwa tersebut. Kita urutkan peristiwanya secara urut, kita salin ya, kita urutkan. Nah, dengan kita mengurutkan peristiwa seperti ini, kita akan lebih mudah atau lebih rinci, lebih bagus dalam menjabarkan ke dalam sebuah gambar atau mungkin sebuah dialog. Nah, dirincikan seperti ini. Apakah kita boleh untuk membuat lebih dari ini atau bisa kita gambarkan lagi? Bisa, boleh kita jabarkan lagi. Urutan peristiwa ini tadi bisa kita jabarkan lagi, terutama nih untuk di rangkaian masalahnya, rangkaian permasalahan atau di komplikasinya. Nah, di komplikasinya bisa mungkin kita akan lebih berbanyak komplikasinya, mungkin dengan percakapan yang lain. Boleh kita jabarkan lagi peristiwanya. Jadi kita bisa kita karang lagi untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang nanti akan kita jadikan komik, akan kita gambar dalam sebuah komik. Nah,
Untuk menggambar sebuah komik ini nanti akan saya videokan lagi. Saya akan contohkan bagaimana cara kita untuk menggambar dari rangkaian peristiwa yang sudah kita susun seperti ini ya. Setelah kita susun peristiwa, baru kita gambar di video selanjutnya ya. Jangan lupa klik tombol notifikasi, like and subscribe. Setelah ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di tayangan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.